Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ngaos kitab Qurratul Uyun. Yang ingin dibahas kali ini adalah adab-adaban atau tata krama ketika melakukan ibadah suami istri. Maka adab-adaban yang pertama adalah di dalam kitab ini dikatakan, jika seorang suami dan istri yang ingin melakukan berhubungan, maka jangan sampai masuk seorang suami itu ke dalam pakaian istrinya. Maka untuk suami dan istrinya, hatta tanza'aha kullaha, harus membuka akan seluruh pakaiannya. Kullaha yaitu seluruhnya, semuanya. Dan kemudian setelah itu tata kramanya masuk istri dan sang suami ke dalam satu selimbut. Kenapa harus dilakukannya seperti itu? Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa ketika suami istri melakukan berhubungan dengan keadaan tanpa memakai pakaian sehelai pun, maka itu diserupakan. Nah, ini bahasanya diserupakan. Diserupakan seperti himar. Himar itu sejenis kuda. Jadi ya diserupakan seperti sedang melakukan berhubungan layaknya seperti kuda. Ini dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagusnya masuk ke dalam satu selimbut. Jadi ya agar tidak terlalu vulgar, ya agar tertutup. Wakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika melakukan beribadah dengan sang istri, maka Rasulullah selalu menutupi kepalanya. Dan kemudian beliau selalu memelankan suaranya. Jadi tidak berteriak-teriak, beliau itu selalu memelankan suaranya. Kemudian berkata kepada istrinya itu dengan sakinah, baik mau menghadap ke kiblat ataupun tidak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun jika melakukan beribadah suami istri, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu menutupi kepalanya. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena hayaan minallahi, merasa sangat malu sekali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang saya bacakan ini adalah tentang adab, tentang akhlak. Jadi baiknya, bagusnya kalau kita mau melakukan ibadah suami istri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan halnya seperti itu. Rasulullah dan juga para sahabat-sahabatnya ketika melakukan ibadah suami istri merasa sangat malu sekali jika bertelanjang diseumpamakan seperti himar. Tetapi ya memang dianjurkannya itu adalah tidak memakai sehelai pun pakaian. Tetapi setelahnya itu maka masuklah pada selimbut. Kenapa melakukan hal seperti itu? Bahkan selalu menutupi kepalanya. Yaitu saking merasa malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan alasan akhlakul karimah yang baik. Nah, kemudian ini masih belum jelas, masih belum beres penjelasannya. Nah, ini kelanjutannya. Bagi kita ada sebagian yang melakukan ibadah suami istri. Ada yang merasa kurang nyaman apabila masuk ke dalam selimbut.
Karena memang di dalam keterangannya pun di dalam kitab ini susah untuk membolak-balikan ke arah kiri kanan seperti itu. Ya misalkan akan sulit kalau masuk ke dalam satu selimbut. Misalkan alasannya itu seperti itu. Ataupun misalkan alasannya yang lain itu karena rasanya itu gerah kalau misalnya memakai selimbut. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah diperbolehkan jika tidak memakai selimbut? Maka jawabannya, menurut ilmu fikih, diperbolehkan, silahkan. Nah, kemudian tadi yang sudah dijelaskan, nah itu kan menurut tata keramanya, menurut adab-adabannya, menurut akhlaknya. Itu baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat itu saking malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sementara kalau kita merasa gak nyaman, ya silahkan tanya saja kepada diri kita sendiri sejauh mana keimanan kita. Ya kalau merasa gak nyaman bagi suami ataupun istrinya, ya tidak apa-apa, tidak memakai selimut juga. Nah kemudian dalam penjelasan yang lain, ketika di malam hari kita kan kalau mau melakukan ibadah suami istri membuka pakaian kita. Nah disunahkan kata Rasulullah pakaiannya itu untuk dilipat, dirapihkan. Ya tetapi ini kalau mau aja, kalau misalnya males tidak mau ya tidak apa-apa juga. Ini memang sunnahnya seperti itu. Jadi bagusnya, ini kan kita sedang membahas tentang adab-adaban, tata krama, akhlaknya. Jadi sunnahnya, bagusnya, pakaian yang dibuka itu harusnya dilipat. Karena katanya kalau tidak dilipat maka pakaian tersebut akan dipakai oleh setan. Nauzubillah min dzalik. Jadi ketika nanti kita memakai pakaian itu lagi, dan sebetulnya pakaian itu sudah dipakai oleh setan. Hanya tidak terlihat saja oleh kasat mata kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.